Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deca Viola dengan NIM 2510201070. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu mengenai mata kuliah Akidah Akhlak. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan yang saya hormati Bapak Hedi Rusman MA selaku dosen pengampu pada mata kuliah Akidah Akhlak. Jadi baiklah, mungkin kita bisa memulai untuk membahas materi kita kali ini, yaitu tentang yang pertama akan kita bahas, yaitu tentang pengertian akidah secara bahasa dan istilah, yaitu secara etimologi dan secara terminologi. Baiklah, akidah secara etimologi atau bahasa itu berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata akoda yakidu, di mana berarti mengkuatkan, menetapkan, dan kokoh. Jadi itulah definisi menurut bahasa. Sedangkan secara istilah atau terminologi, itu akidah itu berarti keyakinan yang ditanamkan dalam hati seseorang muslim yang untuk meyakini Allah, meyakini rukun iman dan hal lain sebagainya. Jadi keyakinan ini itu wajib diyakini orang muslim tanpa adanya keraguan sedikit pun. Jadi keyakinan ini tidak memiliki keraguan. Jadi contohnya itu seperti ini. Misalkan seseorang itu yakin bahwa Tuhan itu adalah Allah, dia yakin Allah itu maha melihat, maka dia akan selalu melakukan perintah Allah, baik itu sholat, membayar zakat, dan hal lain sebagainya. Karena dia yakin bahwa itu perintah Allah, Allah itu adalah Tuhan yang perlu kita patuhi. Dan juga ketika dia meyakini bahwa Allah itu selalu melihat, maka dia akan melakukan hal-hal baik. Dia tidak akan melakukan hal yang membuat dosa, maksiat, karena dia tahu Allah itu akan melihatnya. Jadi inti daripada ini semua itu, akidah adalah keyakinan seseorang, dimana jika seseorang itu yakin, maka dia akan melakukan hal itu tanpa adanya keraguan sedikit pun. Jadi untuk kalian yang masih merasa ragu, berarti itu belum adanya keyakinan atau kalian belum yakin. Jadi mungkin itulah tentang definisi tentang akidah. Selanjutnya kita masuk ke definisi akhlaknya lagi, dimana akhlak secara etimologi atau bahasa itu memiliki arti dari bahasa Arab, yaitu dari kata kuluk, dimana artinya itu adalah tabiat ataupun watak, atau dalam bahasa kita sehari-hari yang sering kita sebutkan itu adalah sifat atau perilaku seseorang. Jadi akhlak itu adalah sifat atau perangai seseorang. Selanjutnya untuk secara terminologi atau istilah, akhlak itu adalah perilaku seseorang yang berasal dari hatinya. Karena jika contohnya seperti ini, misal seseorang itu jujurnya itu di dalam hatinya, maka dia akan mudah melakukannya. Dia akan jujur, dia akan selalu jujur, mudah dia akan melakukan jujur. Jadi itu sudah menjadi sifat seseorang. Dan juga akhlak itu berasal dari hati yang mudah dilakukan tanpa adanya paksaan. Karena itu tadi, jika dia berasal dari hati, dia akan mudah untuk melakukannya. Tapi jika tidak, maka dia akan susah walaupun makan dipaksa sekalipun. Jadi itulah pengertian tentang akidah dan akhlak, di mana akidah adalah keyakinan seseorang dan akhlak adalah perilaku seseorang yang berasal dari hati seseorang. Baiklah, mungkin kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai hakikat penciptaan manusia, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan manusia sebagai hamba untuk beribadah dan juga sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi, di mana dalil Al-Quran surah Al-Mu'min ayat 12-14 itu menjelaskan, itu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin summa khalaqnan nutfatan alaqatan fa khalaqnal alaqata
mudghatan fakhalaqnal mudghata izoman fakasawnal izoma lahman summa ansa'ana muhalqa arhar fatabarakallahu ahsanul halikin. Di mana memiliki arti, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Lalu air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, Pencipta yang paling baik. Quran Surah Al-Mu'minin ayat 12-14, di mana ayat tersebut memiliki kandungan atau makna, yaitu ayat ini menggambarkan keajaiban proses penciptaan manusia dari unsur tanah yang hina menjadi makhluk yang mulia. Jadi prosesnya menunjukkan kekuasaan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna terdalamnya adalah setiap manusia berasal dari asal yang sama, yaitu dari tanah, sehingga tidak layak sombong. Manusia juga harus menyadari bahwa dirinya makhluk ciptaan Allah yang lemah, yang hanya menjadi mulia karena ilmu dan iman. Jadi itulah tentang hakikat penciptaan manusia. Kita selanjutnya yaitu mengenai hakikat penciptaan manusia, di mana Allah SWT itu menciptakan manusia sebagai hamba untuk beribadah dan juga sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi. Di mana dalil Al-Quran surah Al-Mu'min ayat 12-14 itu menjelaskan, itu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin summa khalaqnan nutfatan alaqatan fa khalaqnal alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata izoman fa kasawnal izoma lahman summa ansa'ana muhalqa arhar fatabarakallahu ahsanul halikin. Di mana memiliki arti, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Lalu air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Baiklah, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai asal-usul, ciri-ciri, dan pokok ajaran Khawarij. Di mana asal-usul Khawarij yaitu muncul dari kelompok pasukan Ali bin Abi Thalib yang keluar atau khuruj setelah peristiwa tahkim antara Ali dan Muawiyah. Adapun ciri-cirinya yaitu pertama, ekstrim dalam memahami agama, kedua, mengkafirkan pelaku dosa besar, ketiga, keras dalam hukum dan keputusan, dan yang terakhir, teks agama dipahami secara literal tanpa mendalam. Dan itu selanjutnya itu tentang pokok ajaran Khawarij, di mana pelaku dosa besar itu kafir dan kekal di neraka. Kepemimpinan harus dari orang yang paling saleh, memberontak kepada penguasa yang dianggap zalim. Selanjutnya itu mengenai sejarah dan pokok keyakinan Syiah, yaitu sejarah yaitu muncul dari kelompok yang mendukung Ali bin Abi Thalib dan keturunannya sebagai pemimpin umat setelah Nabi wafat. Pokok keyakinannya itu imamah adalah kedudukan suci dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para imam dianggap maksum menurut sebagian Syiah
baik sebagai rujukan utama, dan juga keyakinan pada imam-imam tertentu, misalnya 12 imam bagi Syiah Imamiyah. Baiklah, selanjutnya itu mengenai pemikiran Mu'tazilah dan peran akal dalam akidah, menyebut diri ahlul wa at-tauhid, di mana mereka itu menjadikan akal sebagai sumber utama dalam menentukan baik buruk, dan juga Allah wajib berbuat adil menurut konsep mereka. Al-Quran dianggap makhluk, yaitu diciptakan. Terusnya manusia bebas menentukan perbuatannya, dan juga pelaku dosa besar berada di posisi antara dua, posisi fasik dan juga bukan kafir, itu bukan muslim, bukan kafir. Jadi itulah menurut pemikiran Mu'tazilah itu. Selanjutnya itu tentang pokok ajaran Asy'ariyah dan kontribusinya bagi Ahlus Sunnah. Jadi adapun pokok ajarannya yaitu menggabungkan dalil nakli atau wahyu dan dalil akli atau akal. Selanjutnya akidah bersandar pada wahyu, akal digunakan sebagai pendukung saja. Al-Quran adalah kalam Allah yang tidak diciptakan, katanya. Selanjutnya perbuatan manusia terjadi karena kasb atau usaha manusia ditambah kehendak Allah. Jadi itulah pokok ajaran dari Asy'ariyah. Sedangkan kontribusinya yaitu yang pertama, menjaga akidah Sunni dari pengaruh ekstrim rasional atau Mu'tazilah. Jadi mereka itu menjaga dari Mu'tazilah. Kedua itu menguatkan teologi Ahlus Sunnah di pesantren dan universitas Islam. Yang ketiga, yang terakhir, menjadi mazhab teologis mayoritas umat Islam. Jadi itulah pokok ajaran dan kontribusi dari Asy'ariyah. Dan selanjutnya itu mengenai pokok ajaran Maturidiyah dan perbedaannya dengan Asy'ariyah. Jadi adapun pokok ajaran dari Maturidiyah ini adalah yang pertama itu akal dapat mengetahui sebagian baik dan buruk sebelum wahyu datang. Yang kedua itu manusia memiliki kemampuan dan kehendak, yaitu ikhtiar. Yang ketiga, Allah tetap maha mengatur segala sesuatu. Jadi adapun perbedaannya dengan Asy'ariyah yaitu Maturidiyah ini lebih memberi ruang bagi akal, sedangkan Asy'ariyah ini lebih dominan pada wahyu sebagai sumber kebenaran. Dan juga dalam masalah perbuatan manusia, Maturidiyah ini memberi porsi lebih pada ikhtiar manusia. Jadi itulah pokok ajaran Maturidiyah dan perbedaannya dengan Asy'ariyah tadi. Materi berikut yaitu mengenai akhlak kepada diri sendiri. Jadi akhlak kepada diri sendiri ini adalah sikap dan perilaku baik yang dilakukan seseorang untuk menjaga martabat, kesehatan dan keselamatan dirinya. Jadi adapun bentuknya itu antara lain seperti orang itu kayak bisa menjaga kehormatan diri, yaitu seseorang itu menjaga perilaku, ucapan dan pergaulan agar tidak membuat seseorang itu merendahkan martabat kita. Jadi ketika orang itu melihat kita, mereka tidak merendahkan martabat kita. Kedua itu menjaga kebersihan, yaitu merawat kebersihan tubuh, pakaian, lingkungan, mandi secara teratur, menjaga kerapian, hal lain sebagainya. Jadi menjaga kesehatan, menjaga pikiran dan akal seperti olahraga, menjaga kesehatan juga mengisi pikiran itu dengan ilmu yang bermanfaat. Jadi itulah bentuk akhlak kepada diri sendiri. Jadi kita menjaga diri kita sendiri. Dan untuk materi yang terakhir yaitu bentuk akhlak kepada sesama masyarakat serta contohnya. Jadi akhlak sesama masyarakat itu pertama itu bisa berupa bersikap sopan dan santun, tidak menghormati orang lain ketika lewat, ucapkan dan tindakan yang baik. Contohnya mengucapkan salam saat bertemu, berbicara dengan suara lembut, tidak memotong pembicaraan seseorang, karena itulah sopan dan santun kita bermasyarakat dengan orang lain. Kedua itu tolong menolong, tolong kebaikan, membantu masyarakat tanpa pamrih ya. Contohnya itu kita ikut kerja bakti, membersihkan lingkungan, mungkin membantu tetangga membawa barang atau menolong orang yang terkena musibah, dan banyak lain sebagainya. Bahkan bersikap jujur pun dan amanah itu juga termasuk ke akhlak kepada sesama masyarakat, tidak menipu dan menjaga kepercayaan
materi-materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan, ya karena manusia tidak luput dari kesalahan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.